Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5, yang dimana kali ini kami akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah sosiologi pasar dalam materi perbandingan antara pasar spontan dan pasar terorganisir begitu. Nah, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, yang dimana perkenalkan saya Muhammad Fadil dengan NIM belakang 2011. Mungkin boleh dilanjutkan oleh rekan-rekan saya, dipersilakan. Kepada Makil boleh. Oh, baik. Di sini saya Muhammad Akil Ali Abdi dengan NIM 2210813034. Syifa, lanjut. Perkenalkan, saya Syifa Distia dengan plat NIM belakang 3003. Kadifa, lanjut. Baik, saya Diva Putri Nabila dengan NIM depan 2210, belakangnya 3026. Baik, itulah sesi perkenalan dari anggota kelompok kami. Baik, kita lanjutkan ke materi submateri yang pertama, yaitu terkait dengan bagaimana definisi dari pasar itu sendiri, begitu. Nah, baik, pertama pasar itu secara definisinya, secara umum ya, pasar merupakan institusi ekonomi yang menggerakkan produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa, begitu. Di sini bisa kita lihat bahwa memang pasar itu merupakan tempat transaksi dan juga tempat bertemunya antara pembeli dan juga penjual begitu. Nah, lalu bisa kita lihat definisi pasar secara sosiologis yang dimana di sosiologis pasar itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi saja begitu, tetapi juga sebagai media untuk berekspresi dari hubungan sosial yang ada dalam masyarakat begitu. Nah, itulah definisi dari pasar secara umum dan juga definisi pasar secara sosiologis begitu. Baik, kita lanjut ke submateri selanjutnya yang dimana akan dijelaskan oleh Kadifa. Kepada Kadifa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada pembuatan pasar spontan dan pasar terorganisir. Boleh next slide. Nah, pasar spontan, eh, di mana pasar yang terjadi secara alami dan tidak terencana, muncul sebagai hasil dari interaksi sosial dan kebutuhan ekonomi masyarakat secara spontan. Biasanya, pasar ini muncul dalam bentuk pasar mingguan atau pasar tradisional di pedesaan, di mana para pelaku pasar bertemu secara langsung tanpa adanya perencanaan atau perorganisasian formal. Pasar spontan ini lebih fleksibel dan dinamis, terus beradaptasi dengan kebutuhan lokal dan situasi sosial dan ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada pasar terorganisir. Pasar terorganisir ini kebalikan dari pasar spontan, di mana pasar pasar ini terbentuk melalui proses perorganisasian oleh para aktor ekonomi secara sadar dan terencana. Para pelaku pasar para pelaku pasar berkumpul dengan tujuan dan aturan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pasar ini memiliki struktur dan regulasi yang lebih jelas. Pasar terorganisasi ini biasanya terkait dengan administrasi atau pemerintahan yang mengatur aktivitas pasar, termasuk regulasi dan pengelolaan yang lebih formal. Pasar ini cenderung memiliki manajemen yang lebih sistematis sehingga efektivitas dan kestabilan pasar lebih terjamin. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Diva yang telah menjelaskan pengertian dari dua jenis pasar, yaitu pasar spontan dan pasar terorganisir. Selanjutnya yaitu terkait dengan submateri perbedaan utama dari pasar spontan dan juga pasar terorganisir, yang dimana ini akan dijelaskan oleh Bang Akil. Kepada Bang Akil kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan yang mendasar terkait dengan pasar spontan dan juga pasar terorganisir. Nah, saya di sini membaginya ke dalam beberapa poin besar, di mana yang pertama yaitu
Dalam poin pertama, saya di sini memberikan sebuah penjelasan mengenai pembuatan pasar spontan ini terjadi secara alami tanpa ada perencanaan formal serta muncul dari interaksi sosial gitu, di mana itu dalam bentuk kebutuhan masyarakat baik secara langsung ataupun terjadi secara mendadak. Nah, sedangkan dalam pembuatan pasar terorganisir di sini pasar ini diciptakan dari hasil sebuah proses pengorganisasian yang dilakukan secara sengaja dan juga terencana oleh pelaku pasar ataupun pihak yang memang memiliki kewenangan dengan aturan dan juga dapat membentuk struktur yang jelas di dalam pembentukan pasar ini di sini gitu. Selanjutnya dalam poin yang ketiga di sini saya memberikan uh, perbedaan yang mendasar yaitu mengenai pasar spontan biasanya bersifat fleksibel dan adaptif terhadap sebuah perubahan lingkungan sosial dan juga ekonomi. Nah, sedangkan dalam pasar terorganisir ini akan lebih cenderung sifatnya itu stabil karena di sana terdapat pengelolaan yang sistematis gitu. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa yang menyusun pasar yang secara terorganisir memang pasar yang disusun dengan kewenangan dan juga struktur yang jelas gitu. Nah, untuk poin selanjutnya mengenai pengelolaan dari pasar, pengelolaan yang dilakukan oleh pasar spontan di sini dilakukan secara informal tanpa adanya regulasi resmi atau manajemen formal. Nah, hal yang berbeda terjadi pada pasar terorganisir yang di mana di sana memiliki pengelolaan yang lebih terstruktur seperti adanya peraturan, pengawasan, administrasi yang lebih eh, bersifat resmi gitu. Nah, untuk poin selanjutnya mengenai pengelolaan pasar itu sendiri mengenai eh, manajemennya itu di sini terdapat pasar spontan yang dikatakan di sini sektornya itu lebih ke ranah informal gitu tanpa ada regulasi resmi dan manajemennya dilakukan juga secara formal dan untuk pasar terorganisir ini sendiri memiliki pengelolaan yang terstruktur seperti peraturan, pengawasan, administrasi resmi. Nah, untuk contoh dari pasar yang saya ambil di sini mengenai pasar spontan itu dapat dicontohkan dengan adanya pasar tradisional yang dimana relatif itu muncul di daerah pedesaan gitu. Nah, itu juga biasanya itu ada secara berkala. Nah, namun hal yang berbeda itu terjadi pada pasar yang terorganisir, di mana pasar yang terorganisir ini lebih cenderung bersifat modern, bersifat swalayan, dan juga pasar ini memiliki pengelolaan yang dikelola oleh pemerintah dan juga lembaga formal gitu. Mungkin sekian penyampaian daripada bagian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Kia telah menjelaskan terkait dengan perbedaan mendasar antara pasar spontan dan juga pasar terorganisir. Selanjutnya kita lanjut ke kesimpulan dari materi kita kali ini, di mana akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Syifa Adisti. Kepada Syifa, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Kita masuk ke kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan oleh pemateri kelompok kami tadi, di mana kami mendapatkan kesimpulan bahwa kedua bentuk pasar ini sama-sama penting dalam konteks kehidupan ekonomi masyarakat, di mana pasar spontan ini memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang lebih personal dan adaptif terhadap kondisi lokal. Yang pasar spontan ini dibentuk secara alami tanpa perencanaan formal maupun dia muncul dari interaksi sosial dan kebutuhan ekonomi masyarakat yang secara langsung maupun mendadak. Sementara itu, pasar terorganisir dia memberikan jaminan kestabilan dan keteraturan dalam proses perdagangan melalui mekanisme pengelolaan yang jelas, di mana pasar terorganisir ini dia menekankan dia lahir dari proses pengorganisasian yang terencana dan memiliki aturan serta struktur formal yang jelas. Dia lebih menekankan kestabilan dan pengelolaan yang sistematis melalui regulasi dan manajemen resmi yang telah disebutkan oleh pemateri kami tadi. Jadi, pemahaman yang baik tentang karakteristik serta perbedaan kedua jenis pasar ini sangat krusial untuk pengembangan dan pengelolaan pasar yang efektif di berbagai konteks sosial ekonomi.
Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Chef Hadisti yang telah menjelaskan terkait dengan kesimpulan dari materi kita kali ini, di mana itu menjadi penutup untuk presentasi kita hari ini. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan dari pemateri dan juga kelompok penyaji tadi itu dapat menambah wawasan dan pemahaman teman-teman terkait perbedaan antara pasar spontan dan juga pasar terorganisir. Mungkin sekian dari presentasi kami kali ini. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.